Oke teman-teman semua, ini sudah masuk ke part selanjutnya. Untuk itu saya ingatkan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya. Silahkan lanjutkan kembali menontonnya. Dia itu nggak juga mau jadi orang buruk gitu. Dalam artian, iya dia nggak mau jadi orang buruk, dia pasti mau dipandang baik, tapi dia cuma nggak tahu caranya. Nah, itulah tugas kita, gimana kita meluruskan satu sama lain kalau aku ngeliat itu. Terkhusus di saat seperti ini. Oke. Kalau kita lanjut nih sekalian nih, tanggapan nih, banyak kan sekalian ya dengan pertanyaan sebelumnya. Mengenai banyaknya nih penyebaran berita-berita hoax atau berita-berita bohong terhadap kita menangani COVID-19 ini. Kalau kita berjemur, kita bisa terhindar dari COVID-19 jika kita minum ini, jika kita menggunakan ini, jika kita seperti ini, kita bisa terhindar dari COVID-19. Nah, bagaimana sih Khalif sendiri menanggapi hal seperti itu untuk diri Khalif sendiri deh, gitu? Kalau aku pribadi ya, aku itu orangnya emang suka berpikir logika, pakai logika gitu. Aku nggak mudah percaya sama hal-hal yang bisa dibilang belum teruji. Contohnya kayak makan telur bisa ngelahan COVID-19. Padahal ada penelitian kalau misalnya COVID-19 kalau dikasih protein tambah bisa nyebar gitu kan, tambah cepat penyebarannya, berkembang biak. Nah, hal-hal itu yang kita perlu cermati gitu. Jangan terlalu mudah menelan informasi. Kita kunyah dulu, kita cicip-cicipi dulu kunyah kan, baru kita rasain lah gimana. Kalau memang itu kita anggap baik, kita telaah pakai nalar kita. Kalau memang itu ya betul, ya kita terima. Tapi kalau cuman kayak heboh, COVID-19 bisa dihilangkan dengan ini, minum air kelapa gitu, atau berjemur semacam itu kan. Itu tuh hal-hal yang memang nggak tahu ya, orang mungkin cari kehebohan, konten, tapi jalannya salah gitu. Nah, secara pribadi kita kritis aja terhadap sesuatu. Makanya haruslah kita kedepankan logika daripada pakai emosi atau perasaan gitu dalam menghadapi segala satu hal. Kalau misalnya kita lihat kan heboh gitu misalnya, viral apa segala macam, itu tuh kita otomatis ada kayak perasaan kayak, wah ini gimana gitu kan. Nah, itu diteliti dulu tuh, ditelaah dulu, bener nggak sih? Kalau aku sih gitu. Iya, seakan-akan benar gitu ya. Jadi kita mau nggak mau, ini kayaknya harus ikutin deh gitu. Kalau untuk Susan sendiri gimana tanggapannya? Ya, oke. Untuk berita hoax ini sebenarnya udah dari zaman bahula juga banyak banget yang nyebarin berita hoax ya. Tapi emang pas COVID ini bener-bener kayak masif ya. Apa ya, kayak jamur gitu, kayak jamur aja di mana-mana ada gitu. Terus tuh untuk berjemur sebenarnya tuh bukan menghilangkan COVID, karena kita selalu di rumah aja kan, jadinya kurang matahari. Makanya tuh penting banget kita berjemur di jam 9 sampai jam 10 untuk vitamin D-nya gitu. Dan berjemur tuh 15 menit doang gitu, nggak sampai yang mereka katakan gitu berjemur 3 jam, ya jadikan asin gitu loh. Ya, betul. itu terus itu ya benar banget kata Kolip. Makan telur itu tuh malah ini lebih cepat menyebarkan COVID virus ini kan. Jadi ya itu sih, terus banyak banget hoax-hoax yang jadinya kasihan gitu. Contohnya nih orang yang meninggal di masa-masa COVID. Dia meninggalnya karena jantung. Terus orang-orang sekitar bilangnya COVID itu kasihan, nggak ada yang apa namanya? Nggak ada yang ngelayat. Ya, kalau orang meninggal tuh dijenguk tuh. Iya, ngelayat. Iya, ngelayat gitu. Gak ada yang bantu ngebumiin. Gitu kan. Gitu. Itu terjadi di tetangga aku sendiri gitu. Kasihan banget gitu. Banyak banget berita hoax sampai teman-teman di luar tuh ngechat aku, San itu meninggal beneran karena corona kah gitu. Padahal enggak gitu. Dan tenaga medis yang mengantar pun tidak menggunakan APD gitu loh di sana. Ya itu sih banyak banget berita hoax yang membuat semua orang jadi ketar-ketir gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, kayak nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman karena kalian menggodok itu kayak direbus makin matang, jadi orang tuh jadi tambah panik, takutan gitu loh. Kayak gitu sih. Bener banget sih. Jadi di satu sisi kita itu tidak boleh membuat panik orang lain. Jadi tolonglah gunakan kalian semua anak-anak muda ataupun orang-orang di luar sana,
Jangan sampai kalian membuat sesuatu konten atau mempost sesuatu yang membuat orang-orang tambah panik, memperkeruh suasana. Saatnya kita ini adalah untuk meredam suasana, membuat suasana tenang agar eh, proses ini lancar gitu. Jadi tidak ada pemerintah sendiri juga disibukkan dengan urusan mereka, tapi juga di sini rakyat heboh sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Mohon kita sama-sama bekerja sama untuk menghadapi cobaan besar ini. Nah, lanjut ya. Ini juga nih sebenarnya lanjut sih. Pada saat nih ya kan COVID itu datang, katanya bisa dicegah dengan cara menggunakan masker, gitu kan. Nah, tiba-tiba ada panik buying atau panik berlebihan untuk membeli sesuatu yaitu masker. Nah, itu sehingga menyebabkan harga masker naik dan kelangkaan yang luar biasa. Padahal sebenarnya yang kita ketahui kan masker sendiri juga bukan 100% dapat memfilter dari virus COVID-19 itu sendiri. Nah, jadi tanggapan kalian sendiri bagaimana sih tentang hal tersebut kalau untuk Khalid sendiri? Kalau aku ngeliat panic buying ya, sebenarnya panic buying ini memang kejadian yang bisa dibilang ketika memang ada wabah atau krisis segala macam, memang kalau aku baca-baca di dunia itu memang cenderung pasti panic buying. Kenapa? Karena narulinya manusia itu keinginan dasarnya itu ya untuk menyelamatkan diri sendiri kan. Nah, cuman sayangnya adalah ketika kemudian panic buying atau untuk stok apa segala macam itu tidak didahulukan dengan sebuah pemahaman yang baik atau edukasi yang baik. Sehingganya ya kita asal beli aja, yang penting bisa. Artinya panic buying akhirnya menyebabkan yang kamu bilang tadi, kelangkaan, terus efeknya ke orang yang lain kan, orang yang membutuhkan, kita yang baik-baik aja sebenarnya malah banyak gitu, tapi orang yang membutuhkan malah nggak bisa dapat. Nah, ini sebenarnya yang harus kita lihat lah baik-baik, kita pahami baik-baik. Jangan kemudian mengedepankan emosi yang aku bilang kayak tadi ketika dihadapkan dengan suatu hal. Kita boleh emosi, tapi kita boleh waspada, tapi ya jangan asal juga gitu. Kita jangan lebay, tapi juga jangan abai gitu. Dalam artian haruslah kita mengedepankan segala sesuatu itu ya berpikir kritis tadi. Kita harus peduli lah sama lingkungan sekitar. Kita harus peduli sama orang-orang yang nggak mampu, yang terlepas dari yang bisa beli masker atau enggak, ya kan. Jangan sampai kita yang punya, bukan malah kita yang mendistribusikan, malah kita yang bagian, malah kita numpuk buat diri kita sendiri. Ini kan selfish banget nih, individualis banget. Nah, itu yang harus dihilangkan sih kalau aku. Ya, betul sekali, setuju. Kalau untuk Susan sendiri bagaimana tanggapannya? Oke. Kalau ini ya, panic buying itu menurut aku dia itu jatuhnya untuk menjualnya lagi gitu lah. Kayak contohnya masker, hand sanitizer gitu kan. Sebenarnya kelangkaan ini nih sudah mulai Januari gitu, untuk masker sendiri. Ada, cuman harga per box-nya tuh 300.000, padahal harga biasanya tuh 20-30 ribuan aja. Untuk masker yang 50 pieces ya. Nah, itu. Terus tuh menurut aku kurang edukasi juga, orang-orang memborong hand sanitizer, dan sebenarnya hand sanitizer ini ada batasan untuk penggunaan. Jadi sampai berapa kali saja penggunaannya itu harus dicuci pakai sabun gitu loh. Betul. Jadi karena mereka itu punya uang tapi kurang edukasi. Jadinya jatuhnya itu tuh serakah gitu, ingin semuanya diambil kayak gitu. Tapi tidak memikirkan juga sebenarnya harusnya kayak gini gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai sabun mandi itu juga udah antibakterial gitu loh untuk cuci tangan. Tapi orang-orang malah harus sabun ini kayak gitu. Perkara masker juga, masker itu tuh 1 kali pakai kan? Iya. Untuk yang itu tiga lapis. Betul. Nah, tapi mereka nggak mikirkan juga gitu loh. Sampahnya itu, bekasnya itu bakal gimana. Limbahnya. Lagi-lagi kurang
edukasi menurut aku. Padahal kalau misalnya kita mau pakai masker kain tuh juga lebih baik, bisa dicuci dan diulang-ulang juga kan, diulang-ulang, dipakai berkali-kali. Betul. Itu sih lagi-lagi kurang edukasi gitu. Ya, betul banget. Jadi dari tanggapan Kolib sama Susan sendiri, jadi teman-teman mohon ya, jangan terlalu panik buying gitu. Seperti masker dan hand sanitizer, ada orang garda terdepan yang lebih membutuhkan daripada kita yang lebih sehat, istilahnya masih sehat. Mereka bersentuhan langsung dengan pasien yang positif corona. Jadi biarkanlah mereka yang menggunakan APD lengkap, termasuk masker dan sarung tangan, hand sanitizer dan segala macamnya itu. Kita yang masih sehat, tolong jaga kondisi imun tubuh sendiri, menggunakan masker kain yang dibilang Susan tadi, menggunakan hand sanitizer yang secukupnya, lebih bermanfaat jika teman-teman mencuci tangan dengan benar gitu. Jadi itu ya teman-teman, mohon diikutin saran-saran dari Kolib dan Susan. Nah ini lagi nih,